Setiap malam, setiap saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba khusyuk membaca, tiba-tiba mulai terdengar suara. Ini terjadi sejak ayah mulai membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari, dan membuat saya harus menghadapi buku-buku yang bisu itu dan tak asyik itu sampai saya tertidur. Ayah dan ibu, mereka akan berjaga seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali, hanya untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam, waktu saya untuk tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal waktu tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli datang ke kamar ini. Dan itu artinya saya harus ada duduk di bangku itu, membaca. Tetapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya untuk berbagi cerita kepada para hadirin, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini, maupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya telah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga telah memotivasi diri saya dengan berbagai nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, bahkan seluruh kritikan tajam para pakar mengenai kecanduan bahaya handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang biasa digunakan orang untuk bisa membaca buku tak juga mengurangi kerinduan saya untuk bisa selalu bersama dengan handphone. Kalaupun itu berhasil, itu hanya bertahan sampai 10 atau 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu berdekat bersama dengan handphone. Kalau saja mengubah nasib itu bisa dilakukan serta ceramah Maria Teguh, mungkin saya tak menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak percaya bahwa saya sedang menderita? Apa tak terlihat menderita di wajah saya ini, di sorot mata saya ini, di getar suara saya ini, di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau saya tuangkan penderitaan ini ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa saya sedang dibuli sepi dan dikepung sedih? Sekarang saya akan bertanya, siapakah di antara para hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Tak ada kan yang mampu. Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia telah menjadi bagian dari diri kita, bahkan hidup kita. Coba bayangkan, sejak kecil ia sudah bersama kita, menjadi teman kita, di saat semua orang malas melalui kita, atau bahkan tak punya waktu luang untuk kita, yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, ia selalu berada di sisi kita, tanpa keluhan sedikit pun.
Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan selalu berada di sisi kita, melayani semua kebutuhan kita, apapun kemauan kita, kemanapun kita ingin tamasya, ia akan selalu bersedia. Bahkan, dia sudah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita juga menyimpan kata kunci membuka dirinya dan password dalam benak kita. Sungguh suatu simbiosis yang romantis dan intim, bukan? Bahkan kita lebih dekat dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya saja, meski cuma saban malam, itu seperti bertahun-tahun melewati kesepian. Oh, handphoneku, betapa berat dan panjangnya jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya di dalam dirinya. A, R, R, Y, A, N. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tetapi apapun jenisnya, sikap dan kebiasaan mereka tetap sama, yaitu setia menemani dan melayani, tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan kini ia semakin besar dan semakin istimewa kemampuan yang mereka miliki untuk melayani kita. Coba bandingkan konsistensi dan kesetiaan mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaan mereka. Apalagi pergantian pimpinan, bisa semakin baik atau malah semakin anjlok mutunya. Ups, maaf, saya agak ngantuk. Maklumlah kalau orang lagi dirundung sepi dan dikepung sedih, pasti pikirannya melayang kemana-mana. Jadi bagaimana? Sudah cukup jelas bahwa saya sedang menderita. Saya menderita bukan hanya berpisah dengan dirinya saja, tetapi saya dihadapkan dengan dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ibu dan ayah bertujuan baik untuk saya. Mereka ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Dengan itu mereka membuat peraturan seperti 12 jam handphone tanpa di malam hari. Tetapi seluruh tubuh saya, kesadaran saya, bahkan jiwa saya telah terbiasa hidup. Bahkan sejak kecil ia telah berada di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan seperti itu, saya sudah terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya, atau mungkin tempat berada di dada saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Tak mudah lagi bagi saya untuk melewati hari meski sesaat tanpa dia. Kadang kalau saya tak kuasa menanggung rindu, saya ambil casing HP, saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang saya terkenal pula saat-saat dramatis kami. Di saat ia menjadi lemah dan kritis, dan saya dengan paniknya mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suaranya dan riangnya, pergi bertamasya dengannya, kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs, atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini menjadi amat lebih mudah, lebih simpel, lebih cepat, dan ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia bisa memberitahu kita dengan apa saja dengan lengkap, tanpa perlu kita mengerahkan tenaga. Bahkan, kini ia dilengkapi dengan sarana yang dapat menjamin kesejahteraan kita dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana bisa saya harus bersabar menghadapi buku-buku yang bisu itu untuk menata masa depan?
menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara kita ini hidup di zaman yang mengandalkan kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak bisa cepat dan ringkas, ia akan ditinggalkan, akan menjadi penghuni fosil di museum peradaban. Saya sebenarnya pernah tidak terlalu bergantung kepadanya, selain untuk hal-hal yang penting saja. Tetapi saat saya memergoki ayah dan ibu, sedang duduk begitu intim dan sibuk dengan handphonenya masing-masing pada suatu malam, saya jadi merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengan dirinya semakin menurun. Bahkan kini, ia telah berada di dalam kepala saya. Ia telah berada di dalam denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Ryan, ada apa, Nak? Betapa lama dan panjangnya jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakui demi mendapatkan kelahiranku kembali.